Permintaan buah durian di dunia melonjak 400%. Hal ini didorong oleh permintaan dari China yang tinggi. Meskipun ada yang mengatakan, rasanya manis lengket, ada pula yang bilang baunya seperti kaus kaki, namun buah yang satu ini menunjukkan demand yang tinggi di negara tirai bambu. Laporan HSBC menunjukkan kenaikan permintaan buah durian di China terjadi selama 2 tahun terakhir. Selama 2 tahun terakhir, China mengimpor durian senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau 91,8 triliun rupiah. Ekonom ASEAN HSBC Aris Dacanay mengatakan, nilai impor durian di China tersebut mewakili 91% permintaan durian di seluruh dunia. Artinya, permintaan durian di China mendominasi permintaan durian di dunia. Ini melawan tren global, permintaan durian melonjak 400% dari tahun ke tahun yang disebabkan oleh konsumsi di China. Durian dijual dengan harga lebih dari 10 dolar AS Rp153.000 per kilo di China, dibandingkan dengan rata-rata sekitar 6 dolar AS Rp91.800 per kilo di negara-negara Asia Tenggara lainnya. Adapun pemasok utama lonjakan permintaan durian ini berada di negara-negara ASEAN, yang menyumbang 90% dari ekspor durian dunia pada tahun 2022. Seperti Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Namun tahukah kalian kalau China kini telah berhasil memutus ketergantungannya dari negara lain terhadap buah durian? Tonton video ini sampai selesai, karena Bung Faiz akan membahasnya sampai tuntas. Namun, sebelum lanjut, silahkan subscribe dulu guys, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik untuk Anda. Jika Anda sudah subscribe, mari kita lanjut videonya. Mengatasi ketergantungan pada negara lain, Cina mulai membudidayakan durian sendiri. Durian yang dibudidayakan secara domestik di kota Sanya, Provinsi Hainan, China Selatan, telah memasuki puncak musim panen dan permintaan. Sebagai pengimpor sekaligus konsumen durian terbesar di dunia, China telah lama bergantung pada impor untuk memenuhi permintaan durian. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan terobosan dalam teknologi budidaya, kota Sanya, sebagai daerah penghasil utama durian domestik, terus mengembangkan industri duriannya. Dengan memperluas skala penanaman durian, memperkenalkan teknik penanaman durian, membuka toko-toko untuk menjual durian domestik, dan membangun merek durian, China telah memasuki jalur untuk mendorong revitalisasi pedesaan. Para eksportir durian asal Thailand dan negara Asia lainnya ke China mulai was-was menyusul langkah regulator negara tujuan ekspornya kini mulai membudidayakan durian Hainan, yang dihargai 8,1 dolar, setara dengan Rp135.000 untuk setengah kilogramnya. Durian Hainan disebut-sebut punya potensi pertumbuhan yang signifikan. Disampaikan kantor promosi perdagangan Thailand di Xiamen, China mengatakan, China mampu memproduksi durian Hainan, yang dinilai menjadi sukses besar bagi bisnis durian di China. Para eksportir Thailand dan negara Asia lainnya harus mencari cara untuk meningkatkan kualitas dan kesegaran durian miliknya untuk mempertahankan reputasinya di pasar China dan global. Melansir laporan China News Service, China telah menanam durian secara luas di kawasan seperti Hainan, Sanya, dan Yukai. Di kawasan tersebut durian tumbuh dengan baik, bahkan ukurannya bisa sebesar bola voli. Batch pertama dari durian Hainan ini diperkirakan akan memasuki pasar pada akhir Juni. Pada tahun ini, sekitar 500 pohon sudah mulai menghasilkan buah-buah durian super sebesar bola voli. Durian Hainan dilaporkan telah dibudidayakan selama 4 tahun terakhir, dan tahun ini menandai musim panen pertamanya. Pohon durian berusia 4 tahun disebutkan mampu menghasilkan 40 buah dengan berat masing-masing sekitar 2 kg.
Untuk melakukannya, Cina tak malu-malu meminta ahli pertanian dari Asia Tenggara, ahli dari negara Asia membantu menanam tanaman durian, sementara ahli dari Cina memperbaiki benih impor agar lebih sesuai dengan kondisi cuaca setempat. Alhasil kini Cina mampu memproduksi buah durian sendiri dan mengurangi ketergantungan pada negara lain. Di balik kesuksesan ini, bukanlah karena satu orang atau kelompok, namun kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang terjalin baik, kata salah satu pejabat pemerintah China. Nah, apa poin positif dari kesuksesan China ini menurut Anda? Silakan ketikkan pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Mulai di kapal nelayan modern yang dilengkapi peralatan navigasi, dan peta data digunakan untuk menunjukkan dengan tepat lokasi gerombolan cumi. Kapal cumi-cumi dilengkapi dengan mesin penangkap cumi-cumi di sekitarnya menampilkan kail dan tali pancing khusus. Kail dijatuhkan ke dalam air dengan umpan buatan yang menarik untuk memikat cumi-cumi. Ketika cumi-cumi terdeteksi untuk ditangkap, kru mulai menarik kail ke kapal. Untuk cumi-cumi kecil, tali pancing dan kail kapal dirancang sebagai hal yang paling penting bagian dari sistem penangkapan cumi. Membantu mengotomatisasi proses penarikan cumi dari laut ke kapal penangkapan. Pada siang hari cumi sering bersembunyi di tempat gelap jauh di bawah laut atau di gua batu untuk menghindari sinar matahari. Pada malam hari cumi sering berenang di dekat permukaan untuk berburu dan tertarik lampu LED yang diciptakan oleh para nelayan. Setiap kali mereka melaut, perahu besar dapat menangkap dan mengawetkan sekitar 70.000 hingga 100.000 cumi dalam kondisi ideal, sungguh panen berlimpah. Sehari setelah ditangkap, cumi-cumi tersebut dibilas dengan air laut yang bersih untuk menghilangkan kotoran dan mempertahankan kesegarannya. Cumi disortir berdasarkan ukuran dan kualitasnya sebelum dimasukkan ke dalam kotak busa yang diisi es untuk pengawetan. Hal ini membantu cumi-cumi tetap terjaga kesegarannya dan kualitas terbaiknya. Proses pengangkutan, akhirnya cumi diangkut ke pabrik pengolahan dan pasar eceran untuk menjangkau konsumen. Memastikan bahwa cumi-cumi tetap dalam kondisi terbaik dari laut ke meja makan. Di pabrik pengolahan pekerja memulai proses pembersihan dengan mengeluarkan organ dalam kepala dan kantong tinta dari tubuh. Bagian-bagian ini dikeluarkan dengan hati-hati untuk mencegah kontaminasi apapun pada bagian cumi. Yang dapat dimakan setelah organ dalam dikeluarkan, cumi dicuci bersih untuk menghilangkan sisa kotoran. Sisa bagian yang tidak layak untuk disalurkan ke konsumen dapat dibuang atau digunakan kembali dengan berbagai cara. Yang dapat dilakukan oleh pekerja terampil melakukan tugas ini secara manual menggunakan pisau atau alat pemotong lainnya untuk membagi daging menjadi bagian-bagian yang dapat diatur.
Selain itu, peralatan pemotongan otomatis dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses dan memastikan keseragaman ukuran dan bentuk. Untuk mencegah perubahan warna dan menjaga rasa alami dari pabrik cumi-cumi juga menggunakan bahan aditif yang membantu menjaga warna dan rasa. Memastikan bahwa cumi-cumi memenuhi standar kualitas tinggi. Dalam industri pengolahan cumi-cumi, mesin modern digunakan untuk memotong cumi-cumi menjadi berbagai bentuk dan ukuran untuk memenuhi beragam kebutuhan konsumen dan pengolahan. Potongan cumi disusun rapi dalam nampan sesuai standar yang telah ditentukan, memastikan setiap nampan seragam dan menarik. Setelah itu bungkus plastik ditutup rapat di sekeliling nampan dan disegel panas untuk mengawetkan sebelum dimasukkan ke dalam freezer. Setelah bagian cumi sudah matang dan telah melalui tahap pengolahan yang diperlukan, cumi siap dikemas dan dibekukan untuk menjaga kesegaran dan kualitas. Cumi yang sudah jadi dibagi dengan hati-hati dan dimasukkan ke dalam kemasan yang sesuai untuk pembekuan. Cumi tidak hanya digunakan secara keseluruhan tetapi banyak bagian lainnya juga sangat bermanfaat. Diolah menjadi berbagai produk. Seluruh bagian cumi memiliki nilai gizi yang tinggi dan dapat diolah menjadi berbagai macam hidangan. Tergantung pada preferensi produsen dan target pasar. Porsinya dapat dikemas dalam berbagai format seperti kantong tertutup, wadah atau nampan plastik dengan lapisan pelindung. Setelah cumi sampai di tangan konsumen, cumi-cumi diolah dengan berbagai hidangan yang menarik seperti sashimi, cumi goreng tumis pedas, cumi bakar dan banyak hidangan lain. Proses produksi cumi-cumi memberikan gambaran mendalam tentang peralatan canggih yang terlibat dalam pemrosesan makanan laut mulai dari penangkapan hingga pengemasan. Industri penangkapan dan pengolahan cumi adalah sektor yang sangat potensial dan penting dalam perekonomian. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan kunjungi channel ini untuk melihat video menarik lainnya.